Assalamualaikum, salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Baik, pagi hari ini kami di Polres Puncak Jaya meskipun seharusnya libur, tapi karena kami sudah mendekati dengan pesta demokrasi, dalam hal ini pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan legislatif, sehingga hari libur kami kesampingkan. Hari ini juga ada beberapa kegiatan yang harus kami laksanakan. Yang pertama, masih melaksanakan mediasi dari beberapa distrik, atau ada salah satu distrik di Kabupaten Puncak Jaya, yaitu distrik Gurage, yang sampai saat ini belum final terkait dengan pelaksanaan pemilu, tepat pelaksanaan pemilu besok, sehingga kami dan beberapa anggota sesuai perintah Bapak Kapolres untuk melaksanakan mediasi. Mudah-mudahan hari ini bisa terselesaikan dan kemudian menjamin pelaksanaan pemilu di Kabupaten Puncak Jaya berjalan aman, lancar, dan tertib. Kemudian kegiatan Bapak Kapolres juga hari ini ada peninjauan lokasi mendampingi Bapak PJ Bupati dan beberapa pejabat dalam hal ini di pemerintah daerah untuk meninjau lokasi banjir beberapa waktu lalu di distrik Gurage juga. Mudah-mudahan kondisi banjir di sana tidak terdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, sehingga dapat menciptakan situasi yang aman, nyaman bagi semua orang yang berdomisili di Kabupaten Puncak Jaya. Dan kemudian bencana banjir itu dapat cepat teratasi dan bisa menyambung akses yang putus antara kabupaten atau kota mulia dengan distrik yang ada di beberapa di wilayah 2. Puncak Jaya untuk Indonesia. Saja. Kalau di sini oke perwakilan, berarti nanti di sana tinggal dijemput ke desa dengan kepala kampung. Nah, balik ke KPU saja. Nanti dilihat dari mana maunya mereka. Assalamualaikum, salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Baik, pagi hari ini kami di Polres Puncak Jaya meskipun seharusnya libur, tapi karena kami sudah mendekati dengan pesta demokrasi, dalam hal ini pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan legislatif, sehingga hari libur kami kesampingkan. Hari ini juga ada beberapa kegiatan yang harus kami laksanakan. Yang pertama, masih melaksanakan mediasi dari beberapa distrik, atau ada salah satu distrik di Kabupaten Puncak Jaya, yaitu distrik Gurage, yang sampai saat ini belum final terkait dengan pelaksanaan pemilu, tepat pelaksanaan pemilu besok, sehingga kami dan beberapa anggota sesuai perintah Bapak Kapolres untuk melaksanakan mediasi. Mudah-mudahan hari ini bisa terselesaikan dan kemudian menjamin pelaksanaan pemilu di Kabupaten Puncak Jaya berjalan aman, lancar, dan tertib. Kemudian kegiatan Bapak Kapolres juga hari ini ada peninjauan lokasi mendampingi Bapak PJ Bupati dan beberapa pejabat dalam hal ini di pemerintah daerah untuk meninjau lokasi banjir beberapa waktu lalu di distrik Gurage juga. Mudah-mudahan kondisi banjir di sana tidak terdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, sehingga dapat menciptakan situasi yang aman, nyaman bagi semua orang yang berdomisili di Kabupaten Puncak Jaya. Dan kemudian bencana banjir itu dapat cepat teratasi dan bisa menyambung akses yang putus antara kabupaten atau kota mulia dengan distrik yang ada di beberapa di wilayah 2. Puncak Jaya untuk Indonesia. Oke guys, jadi ini kendaraan yang akan digunakan untuk mengawal Bapak PJ Bupati Puncak Jaya untuk peninjauan lokasi banjir di distrik Gurage, Kabupaten Puncak Jaya. Jadi saya perkenalkan kalian, ini ajudan Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya, namanya Kakak Lupang. Oke guys, jadi waktunya kita bergeser ke distrik Gurage. Jadi kita Gurage City. Kita sama-sama dengan Bapak PJ Bupati, Kepala Penanggulangan Bencana
kita bergeser ke distrik Kurage untuk peninjauan lokasi bencana kira-kira beberapa minggu yang lalu dirangkaikan dengan penyaluran sembako kepada korban bencana. Jadi kita perjalanan keseruan sama-sama gas kita. Itu kunci. Ini Bama yang akan kita salurkan ke distrik Kurage kepada korban bencana di distrik Kurage Kabupaten Puncak Jaya. Oke guys, jadi rumah pejabat di Kabupaten Puncak Jaya. Kita bisa lihat sana itu ada penyaluran Bama melalui udara menggunakan heli. Jam 11 lewat. Ibu ini tuh mungkin Kabupaten Puncak Jaya.
pos polisi. Arman, kau tahu kan tidak? Kau tahu bawa mobil kan SIM. Kau tahu ya, seperti itu. Oke guys, jadi ini masyarakat Gurage yang terdampak bencana alam yaitu banjir bandang dan tanah longsor. Jadi mereka berkumpul di kantor klasis Gurage. Cek 1 2 cek 1 1 2 cek. Staf ahli gubernur dan juga oleh Pak Kalak BPBD Provinsi Papua Tengah. Terima kasih sudah datang ke wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Bapak berdua. Ya, tujuan kami hadir di sini, datang di tengah-tengah masyarakat distrik Gurage adalah untuk mengantar bantuan yang diberikan oleh Ibu PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah kepada masyarakat distrik Gurage. Kalau kita lihat memang jumlahnya sedikit. Kalau dibandingkan masyarakat kita yang cukup banyak sekali, mungkin ya tidak cukup. Tapi ya ini adalah sebagai bentuk perhatian pemerintah, yaitu pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk masyarakat kami yang ada di Gurage ini. Dan seterusnya itu nanti sebagian bisa dibagi juga. Kemarin saya perintahkan beberapa pejabat Pemda dari kabupaten juga, kami sudah memberikan bantuan berupa sembako juga, ada beras, ada supermi, kami langsung antar ke bawah. Jadi kemarin juga kami dari pemerintah kabupaten juga sudah memberikan sebagian. Tanah longsor, jalan-jalan kita ini sudah banyak yang rusak. Sehingga semua barang-barang yang dari Wamena, mobil-mobil semua tidak bisa masuk. Beras-beras kita yang ada di Wamena tertahan di sana semua. Sehingga kita semua harus bersabar.
Karena ini bencana ini datangnya dari Tuhan, bukan perbuatan manusia, tapi Tuhan memberikan bencana ini untuk kita. Tuhan memberikan peringatan untuk kita supaya kita lebih baik. Jadi ke depan pemerintah daerah melalui PJ Bupati dan juga kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Balai Jalan. Nanti ke depan ini kita akan perbaiki. Jadi sudah mulai ada alat-alat di bawah itu yang mulai kerja. Itu saya minta kepada semua masyarakat supaya kita sama-sama membantu. Kita sama-sama menjaga. Kita sama-sama berdoa agar semua pekerjaan ini bisa berjalan lancar sehingga semua barang-barang bisa masuk lagi. Jadi nanti kita akan membuat jalan lewat kali dulu. Sementara untuk tanggap darurat supaya mobil bisa lewat-lewat dulu. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat jalan darurat tetapi jembatan darurat tetapi kita menggunakan besi. Itu mungkin bisa 1 tahun atau 1,5 tahun. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat jembatan yang lebih besar lagi. Itu permanen. Itu mungkin tahun depan baru kita bikin. Seperti itu. Masyarakat yang kemarin kena dampak langsung, yang ada honenya hilang. Kemudian ada berapa orang kemarin? Ada 3 ya. Ada Pak Distrik nanti laporannya. Itu kami sudah mengusulkan juga ke Ibu Gubernur supaya mungkin tahun ini atau tahun depan mungkin kita bisa akan bantu pembangunan rumah untuk kemarin yang hilang itu rumahnya. Akan diserahkan langsung oleh yang mewakili Ibu Gubernur. Mungkin ada 2 patah kata yang akan disampaikan. Mungkin saya berikan kesempatan Bapak salah satu, Pak Stafali, saya percaya. Orang baru. Saya ini sebenarnya orang mulia. Ibu Gubernur selalu bilang, itu UKAS itu dia orang Dani. Jadi saya datang ini ditemani oleh Bapak ini juga bukan orang baru di Papua. Ibu sekalian yang saya hormati, kami tadi pagi bisa terbang pagi-pagi cuaca bagus. Itu berarti alam mendukung. Musibah yang menimpa masyarakatnya yang ada di Puncak Jaya. Jadi beliau memerintahkan saya mewakili beliau untuk segera turun ke lapangan untuk memberikan bantuan awal. Nanti akan ada lagi bantuan. Nah, sekarang kami ingin turun ke lapangan melihat apa sih kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Karena jalan putus, itu otomatis mobil dari Wamena tidak bisa masuk. Barang-barang mahal, kios-kios mahal toh, rasa toh. BBM saya dengar di Nabire itu 100.000. Itu karena BBM susah. Oleh sebab itu Pak Bupati, kami dari provinsi selalu berkoordinasi dengan balai bagaimana jalan bisa cepat selesai dibikin. Ini jangan bersedih, jangan khawatir. Pemerintah provinsi, kabupaten bahkan pusat selalu hadir untuk masyarakat. Selalu hadir untuk masyarakat, memberikan bantuan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika masyarakat dalam keadaan terkena musibah seperti bencana alam ini. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya akan menyerahkan secara simbolis bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Tengah mewakili Ibu PJ Gubernur kepada Bapak Bupati Puncak Jaya. Nanti secara teknis diatur oleh Kepala BPBD mana-mana yang bisa dikasih. Karena ini barang terbatas, urutilek. Jadi mereka pakai semua angkut logistik ke kabupaten. Jadi kita bawa ini yang bisa pesawat bawa, karena pesawat Timbulu. Jadi cuma bawa 1 ton ya, ini mungkin ada sekitar 2 ton. Jadi nanti kami akan drop lagi bantuan lebih ini dari Wamena, karena dari Nabire agak mahal dan agak susah pesawat. Mungkin sebelum ini ada satu hal yang saya mau sampaikan, nanti Pak Kalak tolong sampaikan kepada masyarakat. Ini bantuan ini murni betul-betul bantuan dari pemerintah. Jadi tidak ada kaitan apapun dengan masalah politik dan lain-lain. Ya, itu yang harus kita pahami semua ya. Oke? Mari. Jadi isinya cukup lumayan, bisa 2 minggu.
Ini isinya. Oke, sini ya. Izin Pak Bupati, Provinsi mewakili Ibu Gubernur. Baik, terima kasih. Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Puncak Jaya, terlebih masyarakat kami yang ada di Gurage, mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan paket sembako yang diberikan dari pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Ibu PJ Gubernur, dan selanjutnya saya akan teruskan kepada seluruh masyarakat yang ada di sini. Oke. Puji syukur kepada Tuhan. Yang kedua, sampaikan tadi bahwa kami masyarakat dan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi ada sehingga bisa memperhatikan kami, keadaan kami seperti ini. Mereka sampaikan. Berikutnya, karena pemerintah ada, apapun yang terjadi selalu mengkoordinir kepada kami semua, mereka sebut Ibu Sekda seperti itu. Ya, yuk. Tidak sewa otat ni man, juanda warja otati wa yo ko yokiro wa no ma ni wa ai wa de anu wanda wone masukanti Perlu 3 jalan lintas ini 3. Mereka minta jalan yang ada. Mungkin keadaan seperti itu harus kembali ke ini, misionaris punya survei dan misionaris yang bikin. Itu dulu tidak ada apa-apa sampai rusak, dan jalan ini bekasnya masih ada. Jadi kami minta pemerintah kalau bisa aset jalan ini bisa sampai tembus di Tinggi Nambut. Yang kedua, dari Puncak Senyum di bagian di atas sampai Pidia itu teruskan tembus di Ilu. Mereka minta seperti itu. Terima kasih Pak Bupati. Mama-mama kita ini, mereka ini pengurus gereja itu kaum ibu utama. Jadi mereka ini punya membutuhkan kebutuhan pelayanan sana sini, itu memang mereka sudah bicara itu pada garis besar. Yang kedua, setiap hari hidupnya jalan, dan itu harus pakai ojen dan segala macam dari dia alami yang dia sampaikan sama-sama seperti itu. Jadi saya mau butuh punya kios, punya usaha-usaha lain bisa. Seperti itu yang dia sampaikan. Papua Tengah dalam hal ini PJ Gubernur beserta seluruh jajaran yang ada atas bantuan paket sembako yang diberikan kepada masyarakat kami Kabupaten Puncak Jaya, terlebih khusus di distrik Gurage yang terkena dampak banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat kami di Kabupaten Puncak Jaya, terlebih khusus di distrik Gurage. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Shalom, selamat siang. Salam tangguh. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman BNPB di Jakarta. Yang saya hormati Pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire. Yang saya hormati pula Pejabat Bupati Puncak Jaya di Mulia. Terima kasih. Shalom. Pada kesempatan ini kami berada di distrik Gurage, 7 kampung distrik Gurage Kabupaten Puncak Jaya. Dampak longsor dan banjir akibat ini material menimpa dan kerusakan masyarakat dan juga barang. Masyarakat semua selamat, tetapi berbeda semua korban oleh bandang banjir. Oleh karena itu, satu solusi yang kami sampaikan di lapangan adalah alam jaga kita, kita jaga alam. Itu fungsi sekali. Jadi kami butuh di lapangan adalah dana siap pakai. Dana siap pakai itu harus ada di tempat.
bukan ada di Jakarta, bukan ada di Nabire, tapi ada di Puncak Jaya. Sehingga langsung hari ini musibah terjadi, besoknya kita harus evakuasi dan harus selesaikan. Ini bencana ini kemanusiaan, kita tidak bisa bayangkan. Karena itu alam punya kerja. Alam punya kerja kita tidak tahu, manusia punya kerja juga kita tidak tahu. Oleh sebab itu ini penting sekali. Dana siap pakai itu harus kabupaten kota provinsi harus dianggarkan. Sehingga setiap kabupaten kota melaksanakan sesuai dengan pagu dana yang siap dipakai di lapangan. Seperti itu. Saya mendapat kesulitan sampai sekarang. Mendapat respon dari pusat juga sampai sekarang tidak ada. Baru ini dari provinsi nih, dari provinsi Ibu Pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Dr. Ibu Ripka Alu yang bawa Bama ini. Demikian dan selanjutnya kami tunggu bantuan. Seperti bentuk apa kami tunggu 24 jam dari sekarang. Dan jalan lintas ini harus buka. Jalan lintas ini harus buka. Mulai dari Wamena, Tolikara, Puncak Jaya sampai di Nabire dan juga Timika. Karena pegunungan ini luas. Ya. Demikian dapat saya sampaikan dan mungkin ungkapan kata selayaknya minta maaf, tetapi itulah di lapangan ini yang kami hadapi seperti itu. Oke guys, jadi kita sudah menyalakan Bama bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana dari tingkat provinsi bekerja sama dengan kabupaten, pemerintah daerah. Dalam hari ini PJ Bupati dengan PJ Sekda turun langsung ke lapangan. Jadi sekarang kita ada di distrik Gurage. Tadi kita sudah serahkan Bama melalui Badan Penanggulangan Bencana tingkat provinsi kepada Bupati. Dan Bupati salurkan kepada masyarakat. Sekarang waktunya kita mau pergi peninjauan lokasi bencana ya. Jadi gas. Kita gas ke bawah. Ini situasi masyarakat yang terdampak bencana alam, yaitu banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan jalur Trans Wamena Mulia mengalami putus total, sehingga harga sembako melonjak. Dan bencana alam ini berpengaruh sekali untuk perekonomian yang ada di wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Sekarang kami mengalami peningkatan perekonomian yang ada di wilayah Kabupaten Jaya. Sebagai sembako, BBM, sangat naik pesat karena kondisi kontur jalan yang kurang memadai. Tangan jari kepada tangan jari bagaimana? Oke guys, jadi dari sini kita bisa lihat situasi bencana alam yang terjadi di distrik Gurage. Oke guys, jadi ini situasi bencana yang terjadi di distrik Gurage, Kabupaten Puncak Jaya untuk saat ini dalam proses tahap perbaikan. Nanti kita lihat. Ini proses evakuasi motor dari jalan sebelah ke jalan sebelah. Jadi mereka menggunakan kayu lalu nanti dipikul.
Oke guys, jadi di sini tuh proses evakuasi motor melalui jalur kali itu harus diangkat kayak begitu. Jadi itu nanti diangkat dengan kayu. Ada sekitar 4 orang yang nanti angkat. Kita lihat nanti sama saya. Jadi proses angkat satu motor itu dia dikenakan tarif sekitar 500.000. Nanti kita lihat. Ini caranya kayak gitu. Jadi gitu tanya-tanya kayaknya dia motor mau diangkat ini. Kalau angkat motor berapa? Bayar berapa? 500. Satu motor. Jadi motor ini mau diangkat ke sebelah kayak tadi. Satu motor bayar 500. Iya. Seberapa motor yang ke sebelah tadi? Ke sebelah. Sudah banyak. Oh iya. Kalau 2 sudah keluar, 3 Iya ya. Oke sip, semoga sukses. Oke. Nah, ini untuk manusia menyeberang saja susah. Apalagi orang menyeberang. Oh iya, ada yang hanyut. Katanya kok tadi kok bicara begitu. Itu lagi jadi. Coba bicara katanya. Oke, jadi begini sudah tampak situasi di perbatasan distrik Tinginambut antara distrik Tinginambut dengan distrik Gurage. Jadi ini masyarakat orang kalau menyeberang, kas menyeberang kendaraan ini 500.000 dipikul lewat kali. Ini dia terjadi sekitar 1 minggu lalu.
banjir bandang yang mengakibatkan ini jembatan besar ini diangkut besinya. Itu tidak dapat, dia punya puing-puing jembatan sekitar sini, jembatannya hilang. Jadi terpaksa ya akses utama ini jalan trans. Jalan trans ini dia menghubung antara Kabupaten Puncak Jaya Tolikara dengan Wamena. Tapi karena jalan trans ini putus akibat banjir bandang, mengakibatkan perekonomian di wilayah Kabupaten Puncak Jaya itu lumpuh total dan barang-barang mulai mahal. Salah satu contoh seperti harga BBM sekarang kita di Puncak Jaya sudah kena 100.000 per liter untuk BBM enceran. Jadi begitu. Oke, terima kasih. Ini dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi. Mereka datang dari provinsi meninjau langsung lokasi bencana yang ada di distrik Gurage, Kabupaten Puncak Jaya. Jadi ini salah satu alat transportasi yang ada di wilayah Kabupaten Puncak Jaya untuk menyeberangi kali, yaitu pakai ekskavator. Dari belakang tuh penumpang banyak sekali tuh. Turun. Jadi ini mereka kalau meeting itu juga menumpang untuk stop bro, stop. Lain saya tidak terima. Itu saja, saya masukkan cuma itu saja. Terima kasih. Dan sementara alat jalan ke sana.